Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah ISBD kelas B akan mempresentasikan bab 17 yang berkaitan tentang profesional peduli fasilitas publik. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Davarin Daus, yang kedua ada Farhan Musyafa, yang ketiga ada David Makarim. Langsung saja ini untuk bahasan pertama yaitu hukum dan legalitas. Hukum sendiri adalah keseluruhan peraturan yang menjadi pedoman perilaku setiap manusia atau orang dalam suatu masyarakat atau negara yang dilengkapi dengan sanksi bagi pelanggarnya yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Yang kedua yaitu konsep dari legalitas. Menurut bahasa legalitas sendiri itu adalah berasal dari kata legal yang berarti sesuai dengan hukum atau diperbolehkan oleh hukum. Atau ada juga uh, yang mengatakan baik dan patut menurut hukum. Untuk legalitas sendiri selalu dikaitkan dengan perbuatan, kejadian, peristiwa, atau sebuah fakta. Yang berarti bahwa legalitas biasanya dikaitkan dengan bukti yang berbentuk fisik, benda atau alat gitu. Misalnya uh, putusan rektor, putusan hakim, bahkan surat nikah atau akta kelahiran yang berbentuk fisik. Aspek legalitas antara lain ada sudut pandang. Sudut pandang tinjauan atau kajian dari segi hukum yang berlaku berdasarkan konteks yang sedang dibahas. Dalam aspek fasilitas publik, hukum yang berlaku itu adalah hukum perundang-undangan, kebiasaan atau adat istiadat eh, di sekitar fasilitas tersebut. Yang ketiga ada perjanjian lisan atau tertulis. Yang selanjutnya putusan pengadilan. Yang terakhir perjanjian internasional. Untuk bahasan kedua yaitu penyediaan fasilitas publik. Konsep dari penyediaan sendiri adalah penyediaan itu eh, adalah perilaku yang berjasa dalam yang pertama menyiapkan lokasi pembangunan dan merencanakan seluruh pembangunan fasilitas tersebut. Yang kedua menyiapkan bahan pembangunan dan fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk memperlancar pembangunan tersebut. Yang ketiga, merekrut SDM di masing-masing bidang dalam pekerjaan pembangunan. Yang keempat, menyusun feasibility study dengan melaksanakan isi kontrak dari kerja untuk pembangunan fasilitas tersebut. Yang terakhir yaitu menghasilkan fasilitas publik yang berguna untuk kepentingan bersama. Eh, dalam penyediaan fasilitas publik itu ada dua tipe. Yang pertama adalah hardware. Hardware di sini adalah hasil final dari pekerjaan yang berupa benda nyata atau eh, berbentuk fisik yang dapat digunakan dan dirasakan fungsinya secara langsung. Untuk kedua yaitu software. Software itu adalah jasa yang digunakan untuk mewujudkan fasilitas publik yang dibangun. Untuk fasilitas publik ada diklasifikasikan menjadi dua bagian atau dua macam yaitu prasarana dan sarana. Untuk prasarana sendiri adalah berbentuk benda tetap sebagai satu kesatuan yang utuh yang melekat pada wilayah wilayah pemerintahan seperti pemukiman, infrastruktur publik, rumah sakit maupun perguruan tinggi dan lain-lain. Untuk sarana sendiri adalah berbentuk benda yang sebagai kesatuan yang utuh melekat pada prasarana fasilitas publik seperti tempat parkir di gedung, lift lift di rumah sakit, eskalator di mall, dan ambulan di rumah sakit dan lain-lain. Tujuan dari penyediaan fasilitas publik sendiri adalah eh, memberi kenyamanan, kemudahan, dan keamanan bagi pengguna, memberi keluasaan bergerak dan berpindah tempat antara satu tempat dengan yang lainnya. Yang ketiga, memberi keluasaan dalam berhenti. Yang keempat, menikmati objek wisata. Yang kelima, menikmati berenang dengan aman dan nyaman. Ini di dalam konteks sarana kolam renang. Untuk selanjutnya, memudahkan dan mengamankan
dalam naik turun tangga pada gedung. Yang terakhir, menikmati ketersediaan listrik dan air sesuai dengan kebutuhan. Eh, Penyediaan fasilitas publik ada kriteria dan karakteristik. Untuk kriteria sendiri adalah lokasi, keamanan, fungsi, pengoperasian, dan cara teknis. Untuk karakteristik ada yang komersial, diperjualbelikan, dan ada juga yang gratis atau cuma-cuma. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu arti penting fasilitas publik. Next. Nah, ini ada bentuk dan sifat fasilitas publik, yaitu secara bentuknya ada seperti tenaga ahli, alat, uang, area, bangunan, dan lain-lain. Dan untuk sifat fasilitas publik itu ada dua, yaitu tidak bergerak dan bergerak. Untuk yang tidak bergerak itu contohnya seperti bangunan kantor, perhotelan, rumah, dan lain-lain. Pengadaan fasilitas ini harus dilakukan secara yuridis dengan membuat izin mendirikan bangunan. Nah, untuk sifat yang bergerak itu contohnya seperti bus kota, lift, eskalator, dan lain-lain. Pembuatan hukum dalam pengadaan fasilitas ini dapat dilakukan tersendiri. Pengalihan hak dapat dilakukan antara tangan ke tangan. Lanjut, ini dibagi menjadi dua, yaitu tidak berwujud dan berwujud. Nah, yang tidak berwujud itu maksudnya itu seperti hak kekayaan intelektual yang melekat pada fasilitas publik, antara lain hak cipta, hak paten, dan hak merek. Untuk yang berwujud sendiri itu seperti benda benda bergerak yang dapat dilihat, dipegang atau dimanfaatkan oleh pihak tertentu dengan pembayaran seperti bus kota ataupun cuma-cuma seperti lift dan eskalator. Lalu untuk persyaratan fasilitas publik, pada prinsipnya setiap fasilitas publik yang dibangun itu disediakan untuk kepentingan umum dan dimanfaatkan oleh orang banyak. Oleh karena itu, pembangunan dan penyediaannya harus memenuhi persyaratan undang-undang atau kontrak kerja, yaitu antara lain seperti mutu konstruksi bangunan mencapai standar, tidak membahayakan pengguna, pengunjung, dan masyarakat sekitarnya, tidak merusak lingkungan hidup, dan menyenangkan pengguna atau pengunjungnya. Lalu masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu fasilitas publik dan perumahan. Di sini terdapat konsep perumahan. Perumahan sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 10 Maret 1992. Undang-undang ini mengatur objek pembangunan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penyediaan fasilitas publik perumahan. Nah, untuk perumahan sendiri itu adalah bangunan yang memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama seperti tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Lalu ada tempat awal pengembangan kehidupan dan penghidupan keluarga dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Kalau untuk definisi dari perumahan sendiri ialah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Lalu yang kedua, tempat untuk menyelenggarakan kegiatan bermasyarakatan dalam lingkup terbatas. Lalu eh, pentingnya penataan dalam perumahan. Penataan perumahan ini bertujuan untuk yang pertama itu memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Lalu yang kedua ada mewujudkan perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Lalu yang ketiga ada memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional. Lalu keempat ada menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lain. Lalu yang kelima ada mendukung ketertiban kehidupan masyarakat dan stabilitas nasional yang dinamis. Eh, untuk rumah sendiri terdapat beberapa kriteria yang rumah tersebut bisa dibilang layak lah. Setiap warga itu yang pertama-tama setiap warga memiliki hak juga untuk yang pertama menempati dan memiliki rumah yang layak dalam lingkungan sehat yang aman, serasi dan teratur. Lalu setiap warga juga memiliki hak untuk membangun sendiri rumahnya atau dengan cara sewa dan lain-lain. Untuk definisi rumah layak sendiri ialah itu yang pertama memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuninya. Untuk lingkungan sehat, aman, serasi, dan teratur, adalah lingkungan yang memenuhi persyaratan penataan ruang, penggunaan tanah, pemilikan hak atas tanah, serta kelayakan prasarana dan sarana lingkungannya.
Lalu terdapat persyaratan rumah layak. Untuk mewujudkan rumah layak dan lingkungan yang tepat, pembangunan rumah atau perumahan wajib mengikuti beberapa persyaratan, yaitu yang pertama ada persyaratan teknis. Persyaratan teknis adalah persyaratan yang berkaitan dengan keselamatan penghuni, kenyamanan bangunan, serta keandalan prasarana dan sarana lingkungannya. Lalu yang kedua ada persyaratan ekologis, yang berarti ialah persyaratan yang berkaitan dengan keserasian keseimbangan antara lingkungan buatan dan lingkungan alam dengan lingkungan sosial budaya. Lalu yang ketiga ada persyaratan administratif, yaitu adalah persyaratan yang berkaitan dengan pemberian izin usaha, izin lokasi, izin mendirikan bangunan, serta pemberian hak atas tanah. Lalu masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu fasilitas publik dan rumah susun. Eh, Konsep dan tujuan rumah susun. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkaran, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah. Pembangunan rumah susun bertujuan untuk yang pertama itu ada memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat, terutama bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Lalu yang kedua ada meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah perkantoran, perkotaan. Lalu yang ketiga ada memenuhi kebutuhan untuk kehidupan bermasyarakat dengan memerhatikan kelestarian sumber daya alam. Lalu yang ketiga ada yang keempat ada menciptakan lingkungan pemukiman yang lengkap, serasi dan seimbang. Untuk persyaratan pembangunan rumah susun sendiri itu disesuaikan dengan tingkat keperluan dan kemampuan masyarakat, terutama bagi yang berpenghasilan rendah, baik mengenai jumlah, kualitas bangunan, lingkungan, maupun persyaratan dan tata cara untuk memperolehnya. Pembangunan rumah susun harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk persyaratan teknis itu mengenai struktur bangunan, keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan lain-lain yang berhubungan dengan rencana bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan. Untuk persyaratan administratif itu mengenai perizinan usaha dari perusahaan pembangunan perumahan, izin lokasi, serta perizinan mendirikan bangunan. Eh, Bab selanjutnya adalah fasilitas publik dan pemukiman. Eh, Konsep pemukiman. Pemukiman itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya yaitu 10 Maret 1992. Undang-undang ini mengatur objek pembangunan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penyediaan fasilitas publik pemukiman. Definisi dari pemukiman itu sendiri yaitu pemukiman merupakan bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Lalu kawasan perkotaan sendiri itu merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi. Eh, Lalu kawasan pedesaan itu sendiri merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama sebagai pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi. Selanjutnya adalah peran serta masyarakat. Setiap warga negara mempunyai hak serta kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pembangunan permukiman. Hal tersebut meliputi proses pemugaran, perbaikan, peremajaan lingkungan, serta pembangunan perumahan. Agar masyarakat bersedia dan mampu berperan serta dalam kegiatan tersebut, maka pemerintah menyelenggarakan penyuluhan dan pembimbingan pendidikan dan
pelatihan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat. Lalu pemerintah melakukan pembinaan di bidang permukiman dalam bentuk yang pertama pengaturan dan pembimbingan, kedua memberikan bantuan serta kemudahan, yang ketiga penelitian dan pengembangan, yang keempat perencanaan dan pelaksanaan, lalu yang terakhir pengawasan dan pengendalian. Selanjutnya, pembinaan pemerintah secara terpadu dan berkelanjutan seperti pembimbingan usaha, pengembangan kemampuan manajemen, lalu memudahkan perizinan usaha untuk meningkatkan hasil kerja, daya saing, serta bertanggung jawab secara profesional atau dalam profesinya. Lalu berbagai aspek yang terkait dalam pembangunan pemukiman yang wajib dipastikan secara menyeluruh dan terpadu itu meliputi yang pertama meningkatkan jumlah penduduk dan penyebarannya. Yang kedua memperluas kesempatan kerja dan usaha. Yang ketiga program pembangunan sektoral dan pembangunan daerah. Yang keempat pelestarian kemampuan lingkungan, kondisi geografis, serta potensi sumber daya alam yang dimana termasuk daerah rawan bencana. Lalu yang kelima, nilai sosial dan budaya daerah. Lalu yang terakhir, pengembangan kelembagaan. Yang terakhir, kesimpulan serta daftar pustaka. Kesimpulan pada materi ini yaitu eh, penye- pertama, penyediaan sarana fasilitas publik memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberi kenyamanan, kemudahan, serta keamanan bagi pengguna. Yang kedua, memberi keleluasaan bergerak dan berpindah tempat antara satu dan yang lainnya. Yang ketiga, memberi keleluasaan dalam berhenti pada suatu tempat yang ditentukan. Selanjutnya, rumah merupakan bangunan yang memiliki beberapa fungsi, yaitu eh, tem- sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pemindahan keluarga, lalu tempat awal pengembangan kehidupan dan penghidupan keluarga dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Eh, Lalu eh, kami mengambil referensi materinya dari buku Ilmu Sosial T Dasar edisi revisi karya Muhammad A. eh, pada tahun 2011 dicetak di Kota Bandung oleh Citra Aditya Bakti. Eh, Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.